Kabar ini, kabar terkabar. Kita tahu dulu ada mafia Berkeley namanya, yang betul-betul mengomandani pergerakan ekonomi Indonesia. Apapun hasilnya, tapi mereka ahli di bidangnya. Mengapa dikatakan mafia Berkeley? Karena mereka alumni UC Berkeley di California dan memang menekuni disiplin ilmu tentang ekonomi. Demikian juga dengan jabatan yang lain. Ada beberapa jabatan menteri seperti Mbak Tutut yang pernah jadi Mensos misalnya, karena dia anaknya presiden, oke lah. Tapi persentase itu kecil. Nah, hari ini yang kita rindukan itu adalah asas meritokrasi. Kenapa? Karena jajaran menteri, staf sus, wamen, dan berbagai jabatan lain, komisaris di BUMN misalnya, ini adalah orang-orang yang hanya diberikan balas jasa karena dia dianggap sebagai relawan yang militan. Lalu meritokrasinya di mana? Nggak ada. Mereka menjilat aja. Kalau bukan jadi penjilat, seharusnya diberi jabatan yang tidak berasaskan meritokrasi. Seharusnya ditolak. Karena apa? Itu berbahaya buat negara. Berbahaya buat akselerasi ekonomi negara. Coba kita lihat hari ini BUMN. BUMN kita hari ini betul-betul hidup dengan hutang, dengan outstanding. Banyak sekali BUMN yang bisa dikatakan default. Belum kita bicara kereta cepat yang Jakarta-Bandung yang harus disubsidi oleh berbagai BUMN yang lain. Ini kan luar biasa. Karena apa? Ada keputusan-keputusan yang dilahirkan oleh orang-orang yang tidak berdasarkan meritokrasi tadi. Jadi kalau kita mau berbicara tentang perjalanan bangsa ini, masa depan negara ini, masa depan yang cerah, baldatun thayyibatun warabbun ghafur di antara kita semua di dalam negara ini, maka kita jangan pernah meninggalkan asas meritokrasi. Itu kenapa saya selalu bilang, saya selalu mendukung Pak Prabowo sebagai presiden. Orang-orang yang hari ini ingin melengsarkan Pak Prabowo dari presiden, berarti pendukungnya Gibran untuk menjadi presiden. Makin hancur negara ini. Asas meritokrasi itu makin terbukti bahwa meritokrasi itu sirna, sesirna-sirnanya di negara ini. Karena dia jangankan jadi presiden, jadi wakil presiden saja menurut saya masih belum mampu. Mas Gibran ini ya dan Pak Prabowo gitu ya, setelah kita beberapa kali lah berdiskusi gitu, itu respect ya sama gagasan, ide dari siapa aja, termasuk dari gua gitu, yang nggak bisa kerja ini gitu bro. Jadi didengerin gitu ya, dan kami berdiskusi panjang ya. Dan gue surprise juga melihat Mas Gibran. Gue penasaran. Yang terus lanjut. Ya Mas Gibran ini ternyata ya karismanya itu luar biasa itu bro. Sekarang ini ya, kalau ngikutin turun Mas Gibran ya ke lapangan gitu, itu masyarakat yang deketin Mas Gibran itu puluhan ribu kali ya, yang nempel terus ya kayak bapaknya persis lah kalau turun ke bawah, kalau belusukan gitu. Jadi ada karisma itu juga yang gue tangkap begitu diskusi tuh, ini ternyata memang pintar ini Mas Gibran ini ya. Gue bisa berdiskusi panjang sama beliau, dan ada satu momen ya, kita lagi bicarakan masalah lumayan teknis gitu. Gue butuh waktu buat mencerna gitu bro. Tapi Mas Gibran ini bisa langsung cepet catch up dengan diskusi tersebut. Sementara itu gue yang tadi lo bilang S3 dan macam-macam itu, gue butuh dokter waktu gak bisa buka praktek buat loading ini ya? gitu. Ini lagi ngomongin apaan nih? Gue buka-buka sedikit handphone kan, Google dulu nih ini barang apa gitu. Tapi Gibran ini beda gitu, dia bisa cepet catch up gitu. Ya lo lihat sendiri lah ketika lagi di debat yang kedua kan, semua orang kaget lah dengan apa yang bisa yang Mas Gibran lakukan ya di debat kemarin. Lu udah dampingin Mas Gibran waktu itu? Itu udah itu kan Desember akhir ya. Gua kan ketangkep Desember awal tuh, Desember tanggal berapa tuh gue lupa tuh yang foto itu pokoknya. Tapi gue udah bersama beliau lah. Jadi Mas Gibran ini senang banget diskusi bro gitu. Kalau diskusi bisa berjam-jam sama Mas Gibran ya. Dan image-nya jauh sekali berbeda dengan apa yang selama ini dibangun, dipersepsikan atas nama Gibran ini.
Ya lo lihat ada kata-kata Samsul sama dia dijadiin sebagai sebuah branding malahan sekarang kan. Main bola namanya Samsul sekalian gitu dia. Ya. Belimbing sayur sama dia dibikin juga tuh jadi jokes sekalian gitu. Ini pinter gitu Mas Gibran ini. Terus kalau kita bicara serius tentang ya apa yang mau dia kerjakan, dia betul-betul tahu apa yang mau dikerjakan sampai ke angka-angkanya, sampai ke detail-detailnya gitu dia tahu. Jadi dia riset, dia belajar. Bahkan mungkin gua kalah ya. Waktu lagi mau debat yang kedua itu, mungkin atau pasti? pasti kalah. waktu jadi debat anak kedua boy-boy gua harus pengalaman gitu, nih. Saat lagi diskusi sama beliau, dia datang bawa tas gitu ke meja, dia buka atau catatan, dia tulis sendiri. Jadi apa yang mau dia sampaikan itu dia tulis sendiri, benar-benar pakai pulpen tulisannya. Dia belajar, ada beberapa jurnal gitu, dia pelajarin semuanya sampai ke angka-angkanya gitu. Dan gue juga heran untuk sebuah debat seperti itu dia belajar kayak mau disertasi. Gue bilang, gue inget kayak gitu waktu lagi disertasi itu. Tapi dia melakukan itu sendiri, seorang cawapres gitu loh. Jadi dia benar-benar melakukan semuanya sendiri gitu bro, nggak yang dibantu oleh apa namanya, bikin forum besar dia dengerin, enggak, dia belajar sendiri. Kalau ada yang mau tanyain, dia kontak orangnya, dia datengin, dia belajar, udah kayak mahasiswa mau belajar sesuatu. Nah, mungkin kalau buat mahasiswa biasa itu hal-hal yang biasa, tapi kalau buat cawapres gitu, yang dia punya fasilitas apa saja buat ini ya, mempersiapkan semuanya, dia nggak pakai tuh kemewahan itu. Mas Gibran ini ya gue menyaksikan sendirilah gimana dia belajar. Gue melihat sesuatu yang original ya dari seorang Gibran gitu. Kalau dulu mungkin Pak Jokowi itu kan dengan belusukannya ke bawah ya, Gibran ini pembelajar murni gitu ya. Dia belajar sendiri dan dia senang belajar gitu. Dia senang ya tadi lo kalau ketemu sama Mas Gibran terus lo punya ide, dia bakal pikirin bener-bener tuh. Ada yang bagus gitu, dia bakal pikirin, terus dia kontak sama teman-temannya gitu ya, minta di cross check dan macam-macam. Udah tuh nyangkut ke kepalanya Mas Gibran gitu. Ya. Tentang apa aja tanya sama Mas Gibran, dia bisa jawab gitu ya. Itu gua kaget ya dengan perkembangan Mas Gibran yang ya kalau gua ngeliat sih ya kita butuh pemimpin muda ya Gibran. Nah, ya. Mas. Bos-bosku, selamat pagi dari jauh. Aku ini kan sebenarnya karyawan kalian juga ya. Aku di sini cuma hanya sebagai toa lah bagi suara-suara dari bos-bosku yang ada di jauh di mata ya kan, tapi dekat banget di hati sama aku. Nah, bos, aku mau kasih update nih. Beberapa hal yang sudah terjadi sampai hari ini karena deadline mendekati nih, bos. Deadline mendekati tapi karyawan masih juga belum kelihatan batang hidungnya, tapi semoga mereka sebenarnya sedang mempersiapkan ya. Jadi kita juga positive thinking, kita kasih waktu secara objektif. 1, Partai Nasdem sudah membekukan tunjangan kepada kader-kader yang kemarin sempat dinonaktifkan. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, juga sudah mengumumkan bahwa nggak akan ada kenaikan pajak di tahun 2026. Yeay, hidup bosku. Nah, cuma Bu Sri Mulyani ada 2 hal ya. Yang pertama, jangan sampai di 2025 dinaikin nanti, sama aja bohong. Yang kedua, Bu, jangan sampai BPJS juga naik ya, Bu. Nanti bosku murka. Kalau bosku murka kan kasihan dong, nanti ibu gimana kelanjutan hidupnya. Nah, tapi mana ini? Progres terhadap 17 tuntutan masih juga belum dilaksanakan, masih setengah-setengah, tapi semoga kalian sedang berjuang gitu ya. Nih ya, bagaikan ini adalah sedang mengerjakan skripsi. Kalian itu skripsinya udah dijokiin, dirisetin, ditulisin, kita yang rapat, kita yang bikin alignment, kita yang bikin desain, kita yang bikin transparan di website, kita yang bikin semuanya tuh. Nah, udah skripsinya dijokiin, kalian tinggal gerak aja mencapai apa tuntutan-tuntutan yang kita kasih gitu. Ada karyawan kita satu ini ya, memang bener-bener nih. Nah, oke. Bos akan kasih, bukan aku ya, bos sebenarnya kan sudah menyampaikan kalian kepada aku, bos akan kasih coaching lah. Kadang-kadang memang karyawan tuh perlu di coaching. Kalian ini ya punya beberapa low hanging fruit. Low hanging fruit adalah apa-apa yang sebenarnya mudah untuk dicapai dengan effort yang tidak terlalu besar.
Satu, kalian bisa mencoret satu tuntutan. Kalau PDI Perjuangan memecat kader-kader mereka yang pernah menghina masyarakat. Sampai saat ini belum dipecat nih. Padahal partai-partai lain dengan legowo mereka udah mecat kader-kadernya. Ini nggak bisa tercontreng sampai PDIP mecat kader-kader mereka. Dan kalau sampai enggak, teman-teman dari partai lain, Nasdem, Golkar, Partai Amanat Nasional, kalian mau nih ada kolega kalian yang gabut begini, makan gaji buta? Ini literally makan gaji buta sekarang. Udah digaji, dimakan, tapi nggak dikerjain. Mereka ini nih yang lagi menghambat progres dari tuntutan rakyat. PDIP, kalian tuh sedang mempertaruhkan elektabilitas kalian di tahun 2029. Kita nggak akan pernah berhenti mengkampanyekan ini. Nanti kalian bikin dangdutan, bikin hadiah-hadiah untuk masyarakatnya, diambil aja, dijogetin aja. Tapi nggak perlu dipilih. Karena kayak begini nih kelambatan cara bekerjanya, nggak punya solidaritas, tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang lain. Aku juga udah lihat ya, ternyata katanya Pak Presiden Prabowo udah ngasih instruksi kepada Ketua DPR untuk segera mensahkan RUU perampasan aset. Oke lah, ini sebenarnya adalah kemauan kita jangka panjang. Tapi udahlah, karena kita udah muak banget, udah lakuin aja itu. Itu bisa jadi salah satu lah yang kalian contreng setidaknya tuh. 2 low hanging fruit ya. RUU perampasan aset sudah bertahun-tahun Bapak Mahfud dan juga rekan-rekan di KPK memperjuangkan ini. Jadi udah ada draftnya, udah diobrolin malang melintang, malah lagi disuruh untuk minta lobbynya sama ketua partai ya kan. Itu tinggal disahkan aja. Tuh udah 2 tuh low hanging fruit, pecat dari PDIP. Yang kedua adalah sahkan perampasan aset. Loh, kalau dipikir-pikir kok ini biangnya PDIP lagi nih ya yang menghambat nih ya. Apa bener nih mereka sebenarnya mewakili aspirasi rakyat? Jadi kuciwa hati bos di sini.